Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rafid Muhammad Hadila dengan NIM 123220052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah uji kualitas perangkat lunak. Di sini saya menguji aplikasi Mini Tracker. Untuk aplikasinya itu sendiri bisa diakses di link ini. Nah, aplikasinya itu seperti ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk manajemen keuangan. Di sini pengguna bisa eh, mengatur keuangannya termasuk pemasukan dan pengeluaran agar lebih terperinci dan bisa dimanajemen dengan baik. Di sini ada fitur tambah transaksi, kemudian ada detail, ini buat melihat histori pemasukan, pengeluaran, tiap bulan, tiap tahun, ataupun harian. Nah, kemudian di sini ada fitur perencana keuangan. Di sini pengguna bisa merencanakan pengeluarannya agar lebih tertata. Di sini pengguna bisa memasukkan per kategori untuk rencana keuangannya. Kemudian di sini ada kategori, di sini ada fitur default di mana semua user bakal mendapatkan kategori ini. Kemudian di sisi lain juga pengguna bisa menambah kategori baru untuk dirinya sendiri. Kemudian di sini juga ada fitur pencarian. Kemudian di sini ada fitur profil. Jadi pengguna bisa mengupdate profilnya. Dan ada juga fitur hapus akun. Oke. Di sini tugas UKPL itu sendiri yaitu membuat aplikasi secara mandiri dengan bahasa pemrograman yang dikuasai. Aplikasi yang sudah saya buat yaitu Money Tracker. Kemudian buatlah pengujian white box testing, black box testing, dan security testing pada aplikasi tersebut. Kemudian buatlah rancangan pengujian dan pengujian untuk SDLC, yaitu unit testing, load testing, stress testing, dan integration testing. Oke. Oke, di sini langsung kita masuk ke metode logi pengujian. Di sini untuk white box testing itu yaitu analisis kode untuk melihat logika dan kompleksitas. Kemudian black box ini yaitu uji fungsionalitas berdasarkan input-output. Kemudian security ini yaitu deteksi celah keamanan seperti brute force, SQLI, atau XSS. Di sini juga ada unit testing yaitu validasi setiap endpoint API. Kemudian ada load and stress yaitu menguji performa saat dibebani pengguna banyak. Kemudian ada integration yaitu menguji alur kerja aplikasi dari awal sampai akhir. Oke, untuk pengujian uh, white box ini saya menggunakan Lizard untuk menghitung cyclomatic complexity pada program. Jadi, saya melakukan pengecekan dengan nilai CC yang lebih dari 20. Nah, jika ada yang lebih dari 20, maka itu perlu dilakukan pengujian. Jika kurang dari 20, maka tidak, karena batasan untuk program yang menandakan potensi risiko dan perlunya refaktor itu adalah CC yang nilainya di atas 20. Oke, untuk perintahnya yaitu menggunakan lizard min C20. Nah, hasilnya di sini bisa dilihat dari output ini, hampir semua CC yang tinggi itu berada di dalam folder Node Modules library externalnya. Jadi fungsi-fungsi ini bukan kode aplikasi ManyTracker sendiri, melainkan milik library pihak ketiga seperti Bubble, Moment, Lodash, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengabaikan fungsi di Node Module karena tidak perlu menguji atau refaktor di kode ini. Kemudian untuk pengujian black box ini
kita menggunakan Axios untuk melakukan permintaan HTTP ke API, kemudian ada Jest untuk menyusun dan menjalankan tes serta mencatat hasil, kemudian Node.js untuk menjalankan skripnya. Nah, di sini ada rancangan pengujiannya, ada user management, endpoint-nya API user login, push user register yaitu membuat user baru, kemudian ada tes untuk login user, mendapatkan token, kemudian mendapatkan detail user, mengubah nama user, membuat kategori baru, melihat semua kategori, kemudian mengubah nama kategori, kemudian membuat transaksi baru. Oke, selanjutnya ini ada sekitar 17 pengujian yang bakal kita uji. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Hasil pengujiannya berhasil dijalankan oleh aplikasi, di mana ini semua keterangannya lurus dan ekspektasinya sesuai. Ini bisa dilihat ada sekitar 32 hasil pengujian. Kemudian kita masuk ke security testing. Di sini sama alat ujinya pakai Axios, Jest, dan Node.js. Nah, rancangannya di sini kita bakal melakukan brute force. Kemudian kita akan mengecek apa sistem menolak password lemah, kemudian token kadaluarsa tidak diterima, kemudian SQL injection dan XSS tidak berhasil disisipkan, kemudian server tidak mengizinkan domain jahat, kemudian server membatasi permintaan, kemudian ada atau tidak error message sensitif yang ditampilkan ke pengguna. Nah, di sini hasil dari security testingnya, brute force protection berhasil, password complexity berhasil, token security berhasil, SQL injection juga berhasil, XSS juga protection berhasil, consider juga berhasil, API rate limiting juga berhasil, kemudian error message exposure juga berhasil. Jadi di sini semua pengujian security berhasil dijalankan oleh aplikasi ManyTracker. Nah, untuk codingannya itu bisa dilihat di laporan di sini. Untuk pengujian security testingnya, untuk scriptnya bisa dilihat di sini. Ini di sini ada fungsi buat brute force protection, kemudian password complexity, kemudian token, kemudian input validation, SQL injection, X-axis protection, post configuration di sini, kemudian ada rate limiting, Oke, selanjutnya kita masuk ke unit testing. Di sini alat ujinya juga sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk rancangannya di sini ada 17, mulai dari membuat user baru sampai ke hapus user. Kemudian untuk hasil unit testingnya bisa kita lihat juga di sini. Semuanya berhasil dijalankan oleh aplikasi, mulai dari create user, create kategori, create transaction, create plan, kemudian get, update, dan delete semuanya berhasil dilakukan. Oke, kemudian untuk load testing di sini saya menggunakan K6. Ini adalah framework open source untuk melakukan load testing, stress testing, dan performance testing pada API atau aplikasi web. Matriksnya di sini kita pakai rate sama trend. Rate itu untuk mencatat rasio kesalahan error, kemudian trend itu untuk mengukur durasi permintaan HTTP. Kayak langkah pengujiannya yaitu
pada setiap iterasi kita bakal melakukan pengujian pada endpoint berikut. Ini buat simulasi bebannya. Jadi untuk yang ramp up ke 50 virtual user dalam 1 menit, kemudian di sini tetap di 50 virtual user selama 3 menit. Kemudian di sini ada ramp down ke 0 virtual user dalam 1 menit. Jadi total durasi pengujiannya ini 5 menit dengan beban maksimum 50 virtual user atau FU. Nah, di sini untuk threshold-nya atau ambang evaluasinya yaitu 95% request harus selesai. Error rate-nya itu kurang dari 10%. Nah, untuk hasil load testing-nya di sini bisa dilihat K6 menunjukkan bahwa sistem belum memenuhi ambang batas performa yang diharapkan. Terdapat 197 gagal dari 8.139 cek atau sebanyak 2,42%. Dan seluruh threshold pada matrix error dan HTTP rack duration gagal dipenuhi. Rata-rata durasi permintaan HTTP-nya mencapai 1,46 detik dan durasi pada persentil ke-95 adalah 3,24 detik. Ini melebihi batas 500 milisecond yang ditetapkan. Beberapa endpoint juga seperti login, get kategori, get transaction hingga delete user mengalami kegagalan status. Tidak mengembalikan kode status 200 atau 201 sesuai ekspektasi. Dengan tingkat keberhasilan hanya 92-90%. Ini mengindikasikan bottleneck performa atau kemungkinan error pada server atau API saat menerima beban tinggi adalah 50 virtual user. Jadi diperlukan optimasi pada sisi server dan perbaikan endpoint untuk memastikan kestabilan dan performa yang lebih baik. Nah, ini kenapa gagal? Karena saya juga untuk backend-nya saya menggunakan server yang paling kecil. Jadi di GCP saya memilih konfigurasi yang paling kecil dan hemat untuk meminimalisir biaya dari GCP-nya, Google Cloud. Kemudian di sini kita lanjut ke stress testing. Di sini rancangan pengujiannya itu menggunakan strategi ramping fuse. Jadi pengguna virtual itu ditambah bertahap, ditahan, dan dikurangi kembali. Untuk threshold-nya, 95% permintaan harus selesai dalam kurang 1000 milisecond. Kemudian error rate-nya harus tetap kurang dari 20%. Nah, langkah pengujiannya per virtual user itu user akan registrasi akun baru, kemudian login dan ambil token, kemudian akan create, rate, dan delete untuk kategori, transaksi, plan, delete user. Simulasi, nah ketika simulasi selesai maka akan sleep selama 1 detik dan kemudian lanjut lagi. Nah, di sini untuk tahap-tahapannya di sini ada ramp up 1, itu durasinya 2 menit, usernya itu 100, kemudian ramp up 2 itu 2 menit, targetnya juga 200, kemudian ramp up 3 itu 2 menit, targetnya 300, dan kemudian ramp down itu 0. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Hasil dari stress testing ini menunjukkan bahwa aplikasi tidak mampu menangani beban tinggi dengan baik dari total 97,564 checks. Jadi hanya 13,12 yang berhasil, sementara 86,87% gagal. Semua threshold ini dipenuhi termasuk rate kurang dari 0,2 dan waktu respon P95-nya persentil 95-nya lebih 10 detik. Di sini juga banyak endpoint yang gagal, terutama pada operasi delete dan get. Tingkat keberhasilan di bawah 50%.
Kemudian waktu respon HTTP-nya 2,5 detik, tetapi bisa juga mencapai 1 menit. Ini menunjukkan bahwa performa backend sangat buruk di bawah tekanan 300 virtual user secara bersama dan perlu dilakukan optimasi besar dari sisi aplikasi maupun infrastruktur. Oke, ini memang saya akui memang untuk backend-nya tidak mampu menangani user dalam jangka waktu singkat dengan jumlah yang banyak karena memang server yang dipilih itu server yang paling kecil dan yang performanya memang di bawah standar karena untuk meminimalisir biaya dari Google Cloud-nya. Oke, selanjutnya itu ada testing terakhir, yaitu integration testing. Di sini alat ujinya sama, kita menggunakan K6, kemudian ada matrix check untuk validasi respon, rate untuk mencatat rasio kesalahan error, trend untuk mengukur durasi permintaan. Nah, rancangannya itu seperti ini. Di sini kita akan membuat pengguna baru, kemudian login, kemudian ambil profil pengguna, buat kategori, buat transaksi, buat plan, ambil semua data, kemudian hapus semua data. Nah, untuk hasil dari pengujiannya itu di sini bisa kita lihat sukses. Register status berhasil, kemudian sampai ke delete plan juga berhasil. Jadi pengujian ini mencakup registrasi pengguna, login, pengambilan profil, pembuatan kategori dan transaksi, pembuatan rencana, pengambilan data, serta pengisian data. Semuanya 28 pengecekan yang dilakukan berhasil tanpa ada yang gagal. Kemudian status HTTP-nya sesuai seperti 200 dan 201, serta nilai-nilai valid pada token, email, dan atribut lainnya. Threshold untuk error dan durasi request juga tercapai dengan baik, di mana tidak ada request yang gagal dan durasi respon berada di bawah ambang batas yang ditentukan. P95-nya sama dengan 1,86 second. Jadi secara keseluruhan pengujian ini menunjukkan bahwa integrasi antar komponen dalam sistem berjalan dengan baik dan stabil. Oke, mungkin untuk kesimpulan dari pengujian ini, untuk fungsionalitasnya, semua fitur utama ini berjalan sesuai harapan, kemudian penanganan input tidak valid dan edge case-nya berhasil dilakukan dengan baik. Kemudian untuk pengujian kodenya, white box testing tidak ada fungsi dengan kompleksitas siklomatik yang lebih dari 20. Jadi kodenya bersih dan terstruktur. Kemudian untuk keamanannya, aplikasi lolos uji, tidak ditemukan kerentanan yang signifikan. Kemudian untuk integrasinya, integrasi testingnya juga menunjukkan semua modul back-end terintegrasi dengan baik dan stabil. Kemudian untuk performanya, load testing ini tidak memenuhi standar performa. Kemudian untuk stress testingnya ini banyak endpoint yang gagal. Jadi kesimpulan semuanya dari hasil pengujian ini, aplikasinya layak digunakan dari sisi fungsionalitas dan keamanan. Namun perlu peningkatan besar pada sisi performa sebelum digunakan secara luas. Jadi untuk penggunaan lebih luas aplikasinya belum memenuhi persyaratan. Tapi untuk fungsionalitas dan keamanan, untuk penggunaan yang sedikit, itu aplikasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi yang perlu diperbaiki itu adalah di sisi back-end-nya, agar servernya bisa menangani banyak pengguna. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.